Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Kang Ijal di channelnya Arjun Arbet ya. Kali ini masih ada di Desa Ciaulor. Kalau kemarin sebelumnya ada usaha cireng sama seblak ya makanan. Kalau sekarang mungkin jadi makanan tapi lebih mentahnya gitu. Lebih tepatnya sekarang kita ada di Balong Manggu ya. Balong Manggu itu jadi balong. Balong itu bahasa Sunda dari kolam. Nah, kolamnya ini berisi ikan-ikan, ada ikan lele yang mayoritas gitu. Nah, kita sekarang mau lihat-lihat proses marab kalau bahasa Sunda Maya gitu. Jadi ngasih makan ikan lele gitu. Nanti di sana ada owner atau pemilik apa kolam ikan lele ini yaitu Bapak Ulis ya. Ayo kita ke sana Kang Arjun. Jadi kalau ikan lele memang ini kenapa airnya warna hijau? Nah, ya kenapa ini kalau ikan lele warna airnya warna hijau gitu ya? Apakah? Nah ini apa namanya pakan ya untuk makan ikan lele itu ini pakai ayam yang di ayam tiren yang digodok gitu ya. Nanti lebih jelasnya kita tanya ke Pak Ulis ya yang biasa ngasih ikan ya. Tuh kolamnya ada banyak satu dua tiga banyak. Nah kalau ini tempat ngaso gitu ya tempat tempat ngopinya teh. Ya, ya. Ini istrinya Pak Uli, saudara-saudara ya. Ini jadi kalau habis ngasih ikan makan bisa istirahat di sini. Itu. Itu di sana juga masih banyak, guys, tuh. Ikan lele juga sama. Ya, guys, ini udah ada Pak Ulis. Pak Ulis. Ini yang ini. Oh, bukan, guys, yang ini. Pak Ulis sehat. Alhamdulillah. Ya, ini dengan Bapak Ulis Sandi. Pak Ulis sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Pak Ulis ini berarti betul ya pemilik kolam ikan lele Balong Mangu. Ya betul, saya pemiliknya. Ya sebagian yang sebelah utara milik Pak Ekbang. Tetangga. Jadi perangkat desa di Desa Ciaulor ini banyak yang usaha ikan lele. Kalau Pak Ulis ikan lele juga di sampingnya itu punya Pak Ekbang juga ya masih perangkat desa Ciaulor. Pak Ulis kalau boleh tahu kenapa Pak Ulis ikut usaha ikan lele apakah dari orang tua atau iseng atau gimana? Usaha ikan lele alhamdulillah ya aktivitas lah untuk sampingan di desa ya sebagai perangkat desa. Ya buat setelah pulang dari balai desa main lah iseng-iseng ke balong usaha lah buat sampingan. Ada kegiatan gitu ya. Ya betul ada kegiatan lah buat tambah-tambah penghasilan lah anak istri. Siap. Terus kalau omes gitu ya. Omes itu omset gitu ya bahasa channel Arjun Arbet. Omes. Omesnya itu biasanya kalau jual ikan lele itu per bulan atau per sekali menjual atau gimana, Pak? Kalau ikan lele itu usianya dari sangkal ya sampai pecel itu 40 hari. 40 hari satu kali panen jadi selama 40 hari itulah dari sangkal ke pecel gitu. Eh, Ya untuk omsetnya relatif sih ya kalau banyak pakannya parabnya ya insya Allah lah lumayan lah dari satu Paling gede gitu kira-kira berapa? ya kalau dari yang 1 kintal itu sekitar 1 juta lah 1 jutaan untungnya lah itu 40 hari lah dari 1 kintal gitu 1 kintal ya kalau misalkan ini ada berapa kintalnya tinggal dikalikan aja. Biasanya berapa kintal? Ini per balong ya per kolam ini diisi 1 kintal 1 kintal ya 1 kintal berarti di sini ada berapa balong nih ada 8 balong ya 8 balong. 8 balong tuh belah sana satu. Nah, ya kalau 1 kintal kali 8 ya tinggal kaliin aja lah. Nah, itu silahkan di jumlah jamleh sendiri ya, guys. Nah, terus kita boleh ke sana sambil jalan. Ya silakan. Paulis dulu ke sana sambil ngobrol, sambil ngobrol. Ada ternak peyok dan apa ini? Oh iya, ayam. Nah, selain ini, guys, selain ikan lele, Paulis juga ada sampingan lagi nih, ada ternak ayam apa? Yang kampung. Ayam kampung tuh, ayam kampung. Nah, ini ayam kampung masih kecil-kecil. Makanya probiotiknya. Ini apa, Pak? Ini apa, Pak? Ini adalah alkali.
fermentasi alkali buat diminum. Ya buat jaga buat antivirus lah. Jaga antivirus ini mantap alkali. Ini campurannya berarti jeruk lemon, air hujan, terus cuka apel dan gula merah. Campurannya yang difermentasi selama 14 hari. Nah, apa namanya tadi? Itu air alkali ini. Nah, sama namanya. Air alkali. Ya. Ayam sudah, coba kita ke sebelah Ini fermentasi nih, satu lagi. fermentasi. Fermentasi pakan dari ampas tahu. Daging tahu ini ditutup ya. Nah, ini yang di sini ampasnya ya. Ini fermentasi ampas tahu baru 4 hari ini, 1 hari lagi lah insya Allah baru jadilah. Bolehlah bisa dilihat. Lalu ini fermentasi yang harus alhamdulillah tuh fermentasi Dari apa nih? dari daging tahu. Oh, daging tahu. Ya dicampurlah dengan dedak sedikit. Ini baru 4 hari, 1 hari lagi sih seharusnya, jangan dulu dibuka tapi nggak apa-apa. Daging tahu ini, guys. Daging tahu, ampas tahu, Ampas tahu buat pakan ayam biar lebih berkembangnya bagus, biar lebih sehat tuh ya. Nah, teman-teman, selain ada ikan lele sama ayam kampung juga, Paulis ini juga punya ternak apa tadi? Bebek. Bebek. Ya, bebek. Coba kita lihat bebek ya. Ya, jadi Paulis ini untuk pakan dan perawatan ayam dan ikan lele ini tidak main-main ya. Harus sehat katanya. Jadi obat-obatannya juga sangat komplit. Ada alkali, ada ampas tahu, obat-obatannya banyak gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat-lihat yang bebek. Ya ini buat review kandang DOC bebek ya. Ini harus ya inilah seperti inilah. Ini kenapa ini dijaring pakai hijau. Jadi biar bisa dibuka itu bisa lihat keluar. Biar si bebek itu nggak stres. Biar jadi bisa dilihat, jangan terlalu tertutup gitu. Oh, jadi kata Paulis ini sengaja ada ditutupnya pakai kayak jaring ini supaya bisa melihat keluar. Jadi tidak terlalu tertutup karena hewan juga kalau terlalu dikerem itu bisa stres kata Paulis ya. Jadi yang ditutup hanya sebagian lah gitu kan, sebagian biar anget, tetap dikasih lampu ya biar anget. Minumannya juga sama lah yang tadi kayak ini perawatannya sama dengan yang DOC ayam kampung. Kalau yang kayak tadi alkali terus obat kuat, vitamin kayak gitu yang di ayam bisa dipakai buat bebek juga. Insya Allah bisa sama, itu sebab satu jenis ya, satu jenis namanya satu hewan unggas ya. Insya Allah itu juga sama untuk perawatannya, pakannya itu untuk unggas sama. Ya. Paulis, kita sudah lihat yang ayam sama bebek. Terus kita kembali ke ikan. Ya itu tadi kita udah sedikit berbincang-bincang tentang banyak hal tentang ayam, ikan, sama bebek. Ya selain ayam sama bebek kita juga ada ini ya, ada ini. Iya. Itu bukan ternak ya, itu mah karyawannya Pak Ulis ya. Kang Tisno. Ini pakan buat ikan lele, ada apa aja nih, Kang? Ini pakan saya kasih pakan ini dari ayam tiren, ayam yang mati dari kandang. Digodoknya berapa lama? Ini digodok ya sekitar 1 jam lah, biar mudah diempuk lah ya, biar mudah dimakannya oleh ayam. Ini kebetulan katanya udah makan ikannya ya, jadi nggak terlalu banyak. Ya nggak terlalu banyak lah, ini buat sisa nanti buat malam lah, tapi bolehlah kita cobalah, masih bagus enggak nih. Kalau sehari berapa kali kasih makan ikan? Ya gimana ada tirennya, kalau tirennya banyaknya seharusnya tiap hari, sehari 2 kali lah bagus itu. Boleh 3 kali lah, pagi, sore, sama malam gitu kan. Ya gimana banyak tirennya lah kalau ya, tapi untuk waktu kasih pakan itu bagusnya wajibnya itu sehari 3 kali, itu lebih cepat, bisa 40 hari itu nyampe. Tapi kalau pakannya kembali lagi, kalau pakannya sedikit ya bisa nyampe 2 bulan gitu kan. Jadi, Berarti pakan juga sangat mempengaruhi ya. Ini kita belum tahu kenapa kolam ikan ini warna hijau. Paulis, kenapa? Apa pakai kaporit atau pakai daun pandan atau kumaha ya? ya ini untuk hijau itu ya, kita sebelum tebar ikan lele itu kita pakai bisa pakai garam buat ngehilangin kuman, bakteri.
terus dicampur lagi, selanjutnya dipakai permahanas PK lah itu untuk menghilangkan kuman juga biar sehat. Dan sari ini pakai sari daun pepaya biar hijau, ya biar hijau lah, biar nanti lele datang itu tidak stres gitu kan. Itulah untuk pertama. Pak, ini kan untuk pakannya tuh menggunakan ayam mati atau ayam tiren ya. Sedangkan ini kan untuk lelenya untuk konsumsi, Pak. Nah, apakah untuk kesehatan mempengaruhi, Pak? Karena kan ini pakainya pakai ayam tiren. Ya untuk pakan itunya tidak mempengaruhi. Nanti kan itu kan dikonsumsi, itu kan jadi makanan, jadi daging, tetap ya apapun makanannya itu nanti kan dagingnya jadi lele juga gitu kan. Nanti bisa lihatlah, dicari-cari di Google protein daging lele itu seperti apa gitu kan. Yang kalau jadi daging gitu kan, bukan lihat makanannya tapi lelenya gitu kan. Jadi seperti itulah gitu. Silahkan untuk haram atau enggaknya bisa dicari di Google lah, diklik pakan ikan lele oleh tiren, apakah itu haram, apakah itu halal. Banyak di searching di Google, banyak para ulama yang menyatakan kalau lele dikasih pakan ayam tiren itu pernah saya baca artikel itu tetap halal, sebab bukan dilihat dari pakannya tapi dilihat dari lelenya, itu jenis lelenya gitu kan, lelenya yang dimakannya tujuannya. Ya bisa dicarilah, silahkan. Nah itu teman-teman, jadi dari pakannya juga tidak sembarangan. Paulus sudah mempertimbangkan jauh-jauh hari, sudah berbagai sumber lah gitu. Ini memakai ikan ayam tiren juga insya Allah aman dan halal. Nah itu teman-teman, sedikit perbincangan kita dengan Paulus. Jadi Paulus ini selain bekerja untuk mengabdi di desa, tapi juga punya usaha sendiri di rumah, yaitu ikan lele, bebek, sama ternak ayam kampung. Paulus coba kasih motivasi buat anak-anak muda yang lainnya, barangkali pengen punya usaha ternak kayak ikan, kambing, dan lain sebagainya. Gimana caranya, motivasinya kayak gimana? Ya kalau motivasi dari saya berawal dari niat ya, terus bisa melakukan dengan modal kecil gitu kan, jadi dari kecil-kecilan dulu lah, jangan jadi jangan harus modal besar lah, yang penting intinya ngareuyeun muncul bahasa Sunda nama gitu, ngareuyeun sedikit-sedikit gitu kan. Ya jangan banyak berpikir, jangan banyak pertimbangan, jangan terlalu banyak ide lah. Sekarang langsung aja, pengen ini langsung jalankan sedikit-sedikit. Ya sukses itu berawal dari gagal dulu gitu kan. Jadi belakangan lah mikir gagal mah, nanti lagi lah gitu kan. Jadi itulah motivasi dari saya lah gitu. Kalau ini Paulus, barangkali teman-teman pengen tahu yang di luar yang nonton gitu. Kayak misalnya pernah nggak sih Paulus mengalami hal-hal yang bikin kesel gitu saat merawat ini, misalnya ikannya pada mati atau gimana gitu? Itulah ya, saya kasih tahu lagi ya, kalau nanti teman-teman mau usaha, ya saya juga sama gitu kan, pernah gitu kan gempar lele pada mati karena cuaca. Ya namanya juga ngurus makhluk hidup ya, mengurus makhluk yang bernyawa gitu kan, pasti ada resikonya. Tapi kita ngantisipasi sedini mungkin agar si lele itu tetap sehat, terjaga, jangan sampai mati atau gempar banyak lah gitu. Jadi kita harus perawatannya harus ekstra gitu. Tapi kalau misalkan tetap mati, ya sudahlah gitu kan, itu mungkin bukan rencana kita gitu kan, tapi tetap berusaha gitu kan. Sama saya juga pernah gempar, pernah rugi apapun, tapi tetap tidak menyerah, tetap selalu terus berusaha lagi, terus cari evaluasi yang lebih baik itu. Nah itu teman-teman, perbincangan kita dengan Bapak Ulis Desa Ciaulor. Jadi Pak Ulis juga tidak melulu langsung sukses ya, tapi juga pernah banyak sekali kegagalan yang dia alami. Tapi yang penting tidak berhenti mencoba. Terus pesan dari Pak Ulis, ketika teman-teman ingin mencoba usaha apapun itu, jangan banyak berpikir dan jangan banyak pertimbangan, langsung saja lakukan. Urusan gagal atau tidak itu sudah rencana Tuhan. Yang penting kita terus menjalankan. Gitu ya Pak Ulis? Ya betul, setuju, mantap. Terima kasih Bapak Ulis, terima kasih teman-teman Arjun Arbet. Semangat terus, yang mau usaha, yang belum usaha silahkan berusaha.
memulai gitu ya. Kang Arjun ada pesan-pesan? Udah itu aja. Cukup. Oke, teman-teman, nanti kita lanjut lagi dengan tayangan-tayangan tentang usaha Usaha yang lainnya. usaha yang lainnya ya. Teman-teman juga yang pengen usahanya didatengin boleh hubungi aja Kang Arjun Arbet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.